Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk berpidato. Pidato saya kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah berbicara retorika yang diampu oleh dosen saya, Bapak Tato Nuryanto. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengemukakan sedikit pendapat saya dan membahas tentang sebuah aspek historis peradaban manusia yang cukup penting untuk dibicarakan secara mendalam. Tema pidato saya kali ini adalah napaktilas peradaban mie instan dan segala problemanya dari masa ke masa. Mie instan terkenal akan kemudahannya untuk diolah dan proses masaknya tidak memakan waktu yang lama karena cara penyajiannya cukup dengan direbus, bukan dengan disiram air keras di bagian mata sebelah kiri. Jika mie instan disajikan dengan cara seperti itu, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 tahun atau lebih. Mie instan merupakan aspek pangan fundamental. Mie instan biasa dikonsumsi oleh berbagai strata elemen masyarakat, mulai dari kalangan yang kamar mandinya memakai gayung berbentuk love, kalangan yang di kamar mandinya terdapat ember bekas cat 1 kilo, maupun kalangan yang ruang tamunya difungsikan sebagai garasi motor pada malam hari. Mie instan bukanlah produk yang baru muncul beberapa tahun belakangan. Mie instan sudah ada setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Menurut laman resmi World Instant Noodle Association, mie instan muncul di Jepang pada tahun 1958. Momofuku Ando adalah orang pertama yang menciptakan mie instan di dunia yang fana ini, namun tidak dengan karyanya. Mie instan akan terus eksis. Mie instan akan terus abadi dan menjadi aspek fundamental dalam keberlangsungan pangan di dunia ini. Momofuku Ando adalah pahlawan pangan bagi semua kalangan, mulai dari pengusaha makanan, kaum proletar, dan yang paling penting, the one and only, mahasiswa akhir bulan. Di Indonesia sendiri, awal mulanya masuk mie instan terjadi pada tahun 1969. Pabrik Supermie Indonesia diresmikan di Citanjung. Perusahaan itu bernama PT 51 Sankyo Industri Pangan, bekerja sama dengan perusahaan Jepang, PT Sankyo Shokukin Kabushiki Kaisha. Joint venture ini bagian dari proyek penanaman modal asing setelah dibukanya investasi di Indonesia. Barulah pada tahun 1970 terjadi gerakan separatis oleh PKI. Namun PKI yang saya maksud di sini bukan Partai Komunis Indonesia, melainkan pergerakan kedikdayaan Indomie. Indomie diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing. Sejak saat itu, rivalitas antara Supermie, the Godfather of Mie, versus Indomie, the Powerful of Mie, mulai memanas. Rivalitas mereka bisa diibaratkan dengan Zeus dan Kratos dalam mitologi Yunani kuno. Namun, lambat laun rivalitas antara Supermie dan Indomie ini mulai memudar. Nafas the Godfather of Supermie semakin tersengal. Dan Indomie dalam puncaknya sampai sekarang ini bisa mengkudeta dinasti permie instanan di Indonesia ini, maupun dan bahkan di dunia, di internasional. Menurut salah satu majalah Forbes, Indomie adalah makanan terbesar nomor 1 di dunia, cepat saji nih ya. Indomie menjadi poin komoditas pangan global. Namun pada satu dekade belakangan ini, Indomie kedatangan rival baru, yakni mie sedap yang diproduksi oleh Wings Food. Rivalitas kedua brand ini sangat sengit.
layaknya penolakan RUU Cipta Kerja akhir-akhir ini. Saking sengitnya rivalitas kedua brand ini, terciptalah beberapa sekte pendukung kedua belah pihak, seperti Partai Kenikmatan Sedap atau PKS, dan juga Mie Sedap Cyber Army atau MSA. Sedangkan dari pihak petahana, ada Partai Demokrasi Indomie Perjuangan atau bisa disingkat menjadi PDIP, dan juga Indomie Sarimi Isi 2 atau ISIS. Namun dalam tubuh Indomie ini juga terjadi pergolakan dari internal. Muncullah sekte baru yang bernama OPM, Organisasi Popmie Merdeka. Sekte ini tidak terima karena dia merasa terkucilkan, terasingkan, karena Popmie ini mayoritas dimakan pada waktu renang, jadi mereka terkucilkan dan terjadi konflik horizontal antara Popmie ini dengan Indomie. Sering terjadi pertumpahan kuah kari maupun permasaan mie dan penjarahan bumbu-bumbu antara kedua kubu. Semoga rivalitas ini dapat berjalan dengan semestinya, berjalan secara sehat, karena pada hakikatnya semua sama di mata panci. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata dari saya yang membuat perasaan saudara terbebani maupun ketersinggungan dari berbagai pihak, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat sendok dan garpu kalian. Salam satu panci. Yami. Tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco y ron. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio necio.